Dipersilakan duduk. Shalom. Salam sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Haleluya. Lisa, puji Tuhan. Shalom. Habis dari isolasi mandiri ya. Papa mamanya Lisa habis positif COVID-19 ya. Puji Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan menyembuhkan kita ya. Kiranya kita yang sehat, kita tidak menyia-nyiakan kesehatan, kekuatan kita ya. Kita mau gunakan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Stephen, selamat datang. Bagaimana kabar Sulawesi? Aman, haleluya. Pak Yapo, selamat, cucunya sudah lahir, putri dari surga, amin. Haleluya. Terima kasih jemaat Tuhan yang hadir di gedung gereja, juga jemaat Tuhan yang di rumah. Tetap hadir meskipun tubuhnya di ruangan, di gedung, di rumah yang lain, tapi tetap dalam hadirat Tuhan. Ya, semua katakan amin. Haleluya. Dimanapun kita terus belajar, bisa berdoa. Dimanapun kita berada terus belajar, bisa belajar firman Tuhan. Dan kita mengizinkan firman Tuhan terus hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Shalom Megan, habis ulang tahun ya. Puji Tuhan. Haleluya. Kelemahan saya masih terus harus saya tutupi, harus saya sempurnakan ya, yaitu menghafal nama-nama jemaat ya. Hadir ya, Jansen hadir, Om Gideon hadir. Om Gideon ini sekitar umur 75 tahun ya. Oh haleluya, Tuhan beri kekuatan ya. Pak Hanhan hadir, Pak Wahyu hadir, Bu Linda hadir. Kayak ingat-ingat SD, SMA, SMP, SMA dulu kita loh, di absen loh ya. Ya, Pak Bakti hadir. Ya. Siapa lagi? Pak Gideon ada hadir. Jefta hadir. Ada amin? Loh, amin semua. Namanya amin semua. Enggak ada Pak, enggak datang amin, Pak Amin. Jemaat, kita siang ini diingatkan bahwa Tuhan pernah berkata kepada umat Tuhan, yaitu, hai umat Tuhan, aku hadir. Memang masalahnya tidak kelihatan sih, ya. Tapi berani tak mau lihat Tuhan, berani. Nabi Musa bilang, Isa buta. Apa lebih dari sinar matahari kah? Yuk kita lihat Keluaran 3 ayat 14. Oh, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan ya. Kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Bisa akan masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Menikmati kekudusan, kemahakudusan Tuhan ya. Di Wahyu sudah dikatakan makhluk surga berteriak berkata, kudus, kuduslah. Lagu apa itu? Kudus, kuduslah. Kuduslah. Kuduslah Tuhan. Seluruh surga berkata seperti itu ya. Ya itu pantas, Bapak kita kudus, kita juga kudus ya. Keluaran 3 ayat 14. Aku adalah aku. Firman Allah kepada Musa, firman Allah kepada orang Israel. Ya, baca sendiri selengkapnya ya. Aku adalah aku. Oh, ini jarang ini. Umat Israel sudah tahu perkataan ini hanya boleh dikatakan oleh Tuhan. Perkataan yang terdengar, yang diperkatakan, yang dinyatakan ketika di saat apa? Umatnya sengsara, menderita, mengalami penindasan dalam perbudakan. Kita mungkin zaman-zaman kita apa? Buruh, karyawan rendah, pembantu rumah tangga. Oh, enggak ada apa-apanya itu.
dengan yang namanya perbudakan. Manusia dianggap kayak binatang, diperjualbelikan. Maaf. Dibunuh pun enggak ada hukumnya. Punya aku, sudah aku beli kok. Yang lebih mahal harganya itu yang gede badannya, yang lebih kuat, yang lebih ganteng, itu lebih mahal harganya. Waduh, bisa kerja keras, kerja rodi, kurang makan, telat makan, bisa kurus, kering kerontang. Aduh Tuhan, bisa cuma kelihatan balungnya, perbudakan susah. Tapi ya umat Israel kita tahu ya, masih seneng loh, masih seneng di Mesir loh. Katanya makannya lebih enak daripada di padang gurun. Kadang-kadang ngomel kan. Musa, kenapa engkau bawa aku ke padang gurun? Lebih enak di Mesir. Lebih enak jadi budak, enggak apa-apa. Makan minum cukup. Apakah engkau mau mengubur kami di padang gurun? Waduh, serba salah ya. Musa nurut Tuhan, nyuruh mimpin jutaan bangsa Israel, umat Israel. Nurut sama Tuhan, dipaidoi, diomeli, disalahkan, dimaki-maki. Ya ingat ya jemaat Tuhan, kadang-kadang kita nurut sama Tuhan, kadang-kadang disalahpahami loh. Ketika di saat Musa harus menghadap Fir'aun, menghadap raja. Kita tahu kah Musa terkenal dengan kata-kata, Tuhan siapa aku ini? Tidak pandai berbicara aku, tidak bisa ngomong aku. Sampai Tuhan berkata keras, Musa, siapa yang menciptakan mulut lidah? Ini siapa? Bukankah aku? Iya, jujur kita manusia kalau lihat kelemahan, kekurangan tidak berani ya. Tapi kalau ingat, iya Tuhan Maha Kuasa kok. Tuhan sanggup memulihkan kok. Tuhan sanggup memberi hikmat kok. Tuhan sanggup mengubah aku kok. Jadi lebih kuat ya. Tuhan aku bodoh kok. Iya ya, Tuhan sumber hikmat. Aku kesempatan mengalami hikmat Tuhan. Iya ya. Tuhan aku miskin kok. Iya, Tuhan Maha Kaya ya. Tuhan sumber berkat ya. Tuhan sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada ya. Iya ya. Nah, jadi kalau ingat perkataan Tuhan bisa lebih kuat ya. Jadi kalau kita bersama Tuhan, kalau kita percaya Tuhan, semua kelemahan, semua halangan, rintangan itu kesempatan justru. Jadi batu loncatan kita mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib, kedahsyatan, mujizat Tuhan. Sekali lagi, aku adalah aku, kata Tuhan, firman Tuhan. Aku tidak pernah meninggalkanmu sedetik pun. Aku bersamamu, aku menyertaimu. Aku melihatmu, aku peduli. Aku ada, aku hadir. Nah, cuma ini loh, kita jujur perhatikan kehidupan kita sehari-hari ya. Ada hadir yang bagaimana? Suami, istri ada, anak ada. Tapi tidak saling bicara, semua dengan HP-nya sendiri-sendiri ya. Nah, generasi dingkluk kabeh ya. Yang jauh didekatkan, yang dekat dijauhkan. Seumpama istri saya nyuruh saya, suamiku tolong jaga si kecil Belisia, aku mau masak. Oh ya. Seumpama nih, saya jaga, terus saya main HP, terus 10 menit kemudian ketobrak, Belisia jatuh. Nah, saya jaga, saya ada, satu ruangan ada, hadir, tapi saya main HP sendiri. Belisia sampai naik sampai tiba, grobrak, jeduk, bendol.
Apakah Tuhan seperti itu? Ada, hadir, tapi sibuk sendiri, tidak memperhatikan kita. Ada hadir yang bagaimana? Hadir itu yang sungguh-sungguh hadir Bapak. Ya jaga, lihat, main bersama, ngobrol bersama. Nyamuk, ayo, kurang ajar, jangan gigit anakku ya. Nah, hadir tapi melihat. Ada yang mau jepit, ayo jangan, ini anakku ini. Nah, hadir adanya. Jangan khawatir, jangan takut jemaat. Tuhan hadir, ada. Itu melihat, mendengar. Semua yang terjadi Tuhan izinkan. Tidak ada yang terjadi yang Tuhan tidak izinkan untuk anak-anaknya. Semua Tuhan izinkan. Khususnya kita jemaat-jemaat yang dewasa. Untuk mendewasakan rohani kita. Kadang-kadang diizinkan yang namanya penderitaan. Masalah. Tadi siang firman Tuhan tentang tema besarnya itu menderita bagi Kristus. Kenapa ya harus ada kata menderita ya? Itu di 1 Petrus dikatakan itu hadiah yang aneh untuk jemaat, untuk umat Tuhan. Hadiah yang aneh. Menderita itu. Justru kalau kita menyikapi, memandang, melihat penderitaan dengan benar, itu justru memuliakan Tuhan loh. Itu justru membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan loh. Membuat jiwa-jiwa bertanya, loh kamu menderita tapi kamu kok senyum? Kamu menderita kok kamu tetap ada sukacita? Kamu menderita kok bisa mengasihi, mengampuni? Kamu menderita kok masih bisa menghibur orang lain? Kok tidak mengomel? Kok tidak bersungut-sungut? Kok tidak kecewa? Kok tidak kepahitan? Itu justru menjadi pertanyaan buat orang lain, khususnya yang bagi mereka yang belum percaya Tuhan loh. Tidak ada masalah, kaya raya, sehat, semua baik-baik, senyum biasa. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang mengejutkan, tidak ada orang berkata, wow, tidak ada. Biasa, wajar. Injil Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35. Ini Yesus berkata ya. Ini cocok ini, sinkron ini. Benang merah yang sama nih dari perjanjian lama, perjanjian baru. Yesus berkata apa? Akulah roti hidup. Ini sama dengan yang perjanjian lama, Keluaran 3 itu. Aku adalah aku. Injil Yohanes 6 ayat 35. Akulah roti hidup. Ini loh, ini yang menyebabkan Yesus mau dilempari batu ini menyamakan diri dengan Allah, dengan Bapa, dengan Tuhan. Ini umat Israel sudah tahu, berkata akulah ini sama dengan artinya dengan aku adalah aku. Ya, tidak harus kan berkata, jemaat saya adalah gembala GPPS sepanjang, kan tidak harus kan. Tapi cuma sudah tahu ya, saya gembala. Ya sempat dipertanyakan kan, apakah Yesus pernah berkata aku adalah Tuhan. Ini kata-kata ini, akulah roti hidup. Roti surgawi. Kamu tidak akan lapar lagi, kamu akan hidup selama-lamanya. Setiap bulan kita peringati bukan? Makan tubuh dan darah Yesus. Aku di dalammu, kamu di dalamku. Wow. Sekali lagi ini orang-orang yang cari ilmu-ilmu itu tahu ini tingkat kesaktian tertinggi itu apa? Kemanunggalan dengan Sang Pencipta di dalam Yesus Kristus, Immanuel. Injil Yohanes 8 ayat 12, kita jalan cepat ya. Di beberapa ayat ke depan di dalam Injil Yohanes ini ya. Yohanes 8 ayat 12. Akulah
terang dunia. Lagi, aku adalah aku. Akulah terang dunia. Kamu tidak akan berjalan dalam kegelapan. Lampu mati, jegrek malam-malam. Oh, mana korek di, lilin, senter di, kesandung, kakinya sampai abu. Makanya kuku dipotong yang pendek ya, jangan ada kuku panjang ya. Terutama cewek-cewek ya, ini banyak kuman bakteri. Jangan karena mode, jangan karena apa? Kata lain mode itu apa ya? Tren. Waduh. Kuku panjang. Kayak macan. Iya Pak, mau dicowok, bukan cewek. Diwarnai, dilukis, diukir. Jangan, itu banyak kuman bakteri ya, Dokter Monica ya. Dokternya Monica maksudnya yang bilang bahaya, hati-hati. Dan kalau kesandung bisa bahaya, sakit ya. Sampai mana tadi kok bicara soal kuku ya? Gelap, bahaya. Butuh, dunia ini butuh terang. Gelap itu bahaya loh, bisa kesandung, bisa kebentuk, bisa ndelosor. Tidak bisa bedakan yang benar, yang salah. Tidak bisa bedakan ini makanan atau racun. Gelap kok. Tidak bisa bedakan ini meses atau kotoran cicak. Sama bentuknya. Tidak bisa bedakan istri sendiri atau istri orang. Tidak bisa bedakan. Gelap kok. Harap maklum adanya. Gelap kok. Injil Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Cuma melalui Yesus Kristus bisa sampai kepada Bapa. Kamu akan selamat kalau melalui aku. Keluar masukmu selamat. Kamu akan menemukan padang rumput. Keluar masuk akan menemukan padang rumput. Kita domba-domba butuh padang rumput yang hijau. Pasal 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Bukan gembala upahan ya. Ada serangan, ada musuh, ada pencuri. Dombanya ditinggal lari. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Loh, nyawaku loh aku berikan padamu demi menyelamatkan kamu. Singa beruang aku hadapi, seperti Daud ya. Padahal lebih mahal singa, lebih mahal beruang daripada domba. Tapi domba dibelani. Jemaat, jangan khawatir, jangan takut ya. Yesus berkata, nyawaku loh aku berikan padamu. Mau khawatir, mau meragukan kasih Tuhan bagaimana? Injil Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Kamu yang mati akan hidup. Belajar percaya. Mana Tuhan? Kok tidak sembuh? Mana Tuhan? Kok tidak bangkit-bangkit, tidak hidup-hidup? Ini jemaat dewasa itu cirinya ini ya. Harus belajar percaya. Belajar percaya itu harus setiap hari. Ya nek bayi, susu, ganti pempes. Bayi, kita sudah dewasa rohani kok. Sudah Kristenan bertahun-tahun, berpuluhan tahun. Kadang-kadang atau sering enggak saknyet, enggak instan langsung dijawab. Belajar percaya. Jika kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Percaya ini, kata percaya tidak bisa dipisahkan dengan kata setia ya. Aku sudah percaya Pak, seminggu. Minggu kedua, ya enggak Pak, kesel percaya tuh. Ya enggak percaya itu namanya. Percaya itu setahun, 2 tahun. Terus menerus percaya. Selama hayat dikandung badan. 2 ayat lagi ya. Injil Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan yang sungguh-sungguh jalan, kehidupan yang sungguh-sungguh kehidupan, kebenaran yang sungguh-sungguh kehidupan. Kamu akan sampai kepada Bapa. Kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang pernah aku lakukan di dunia ini.
Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Akulah satu-satunya jalan, akulah satu-satunya kebenaran, akulah satu-satunya kehidupan. Oh, sombong ya Kristen itu ya. Carpe diem, semaunya sendiri ya. Sombong atau bukan ya? Satu tambah satu itu 2. Enggak, gak mau aku. 3 apa? 4 apa? 2. Loh, berkata kebenaran itu sombong atau? Kadang-kadang mengatakan kebenaran itu bisa dibenci ya. Bisa disingkirkan ya. Bisa dikucilkan kan. Di Perjanjian Baru itu ada kata-kata ya. Apakah dengan mengatakan kebenaran aku jadi musuhmu? Kadang-kadang gak sepaham, gak sejalan, saudara kadang bisa disingkirkan. Keluarga bisa disingkirkan, sahabat bisa disingkirkan. Ya terserah, lebih takut Tuhan atau manusia ya. Kita gak diajar untuk berdebat kusir, menang-menangan, hebat-hebatan, pinter-pinteran. Waduh itu malah memperuncing. Ya kadang-kadang musuh kita, kadang-kadang lawan kita itu cuma butuh kasih kok. Sebagian kita ini kan kadang sudah terbiasa. Pokoknya, aku gak, ojo sampai aku kalah. Ya kan kita kan kadang-kadang seperti itu ya. Nggak mencari kebenaran tapi kadang-kadang yang penting aku harus benar. Malu aku kalau disalahkan. Kan gitu kita ini, kurang fair kita ya. Kita perlu belajar memang. Injil Yohanes 15 ayat 5. Injil Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jemaat, Yesus berkata, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Cuma lihat kanan kiri, tengok muka belakang. Nah, ini ranting semua nih, ranting ya. Jangan sombong, ini sama-sama ranting. Ranting nggak perlu macam-macam, nggak perlu aneh-aneh, nggak perlu posing-posing, cukup nempel sama pokok anggur. Pasti dapat aliran air, pasti dapat aliran sari-sari makanan, pasti. Coba nempel, kamu akan berbuah banyak. Jangan coba-coba melepaskan diri, jangan coba-coba keluar. Kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jangan coba-coba tinggal di luarnya. Yesus pokok, kita carangnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, kapan marine? Kamu pasti berbuah. Jangan coba-coba tinggal di luarnya. Kamu pasti mate. Gak sopan Pak Modi ya. Ya kadang mati, kurang ngerti. Mate. Mati, hidup di pilihan kita ya. Mau nempel atau mau melepaskan diri. Kita hebat tuh karena kita nempel kok. Kita hidup karena nempel kok.
Mau berkata aku, oh kaya, enggak butuh Tuhan. Aku pintar, enggak butuh Tuhan. Aku kuat, enggak butuh Tuhan. Mate. Melepaskan diri dari Tuhan. Mau punya 1 triliun? Mau punya 15 mobil? Punya? Mau? Mau punya 10 rumah? Mau? Tapi mati? Mau? Apa gunanya? Oh, kiranya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan ya, rendah hati. Apa yang kita sombongkan, kita hidup ini anugerah ya. Mintalah apa saja maka kamu akan menerima. Jika firman Tuhan tinggal di dalammu, di dalamku. Mintalah apa saja maka kamu akan menerimanya. Sekali lagi yuk. Di rumah saja, banyak di rumah. Kesempatan banyak baca Alkitab. Jangan terus lihat film Korea terus. Ya, kadang-kadang saya menemani istri sama anak nonton Korea. Enggak apa-apa sekali-sekali, gitu. Kan persiapan nanti mau ke Korea supaya belajar, ya. Siapa yang mau ke Korea tak ajak, siapa mau? Daftar ya, daftar. Bayar dewe-dewe. Enggak apa-apa tak bayari ya. Uangnya dari Kohan. Iya, jadilah seperti imanmu. Ya amin. Diaminkan aja. Kadang kita kayak guyon. Tapi Tuhan bisa memberi loh. Tuhan yang punya segala-galanya. Katakan amin. Oh iya. Tukang ngon wedhus saja bisa jadi raja kok. Ya. Haleluya. 2 menit. Saya ceritakan lagi ya, seperti yang tadi. Saya dengar kesaksian dari Pastor Edileo, Jakarta. Menceritakan seorang ahli anak Tuhan, mengabdikan diri 30 tahun khusus mempelajari, menyelidiki otak manusia. Ini hubungannya dengan firman Tuhan ya, Alkitab ini ya. Orang Kristen yang jarang baca Alkitab. Sampai lupa saya. Apa? Otaknya kenapa? Ingat gak tadi pagi saya ngomong apa ya? Yang jarang baca Alkitab. Otaknya rusak. Yang kedua, orang Kristen yang sering baca Alkitab. Wah, hebat. Tapi baca tok. Perkembangannya dalam setahun cuma 1% otaknya. Ketiga, orang Kristen yang baca, dengar dan melakukan firman Tuhan. Otaknya dalam setahun berkembang 35% sampai 75%. Otaknya. Katanya Pak Yakub Trihandoko, jangan sampai ya kita nanti pulang ke surga, nanti Tuhan berkata begini, loh otakmu kok masih dalam kemasan, alias tidak pernah dipakai. Jangan. Tubuh jiwa roh kita kiranya memuliakan Tuhan. Pikiran kita, otak kita memuliakan Tuhan, gitu loh. Hati kita memuliakan Tuhan. Hidup kita memuliakan Tuhan. Itu kehendak Tuhan ya. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih. Di masa-masa sulit, di masa-masa pandemi, Tuhan, firman Tuhan menguatkan kami siang ini. Tuhan hadir, Tuhan ada, Tuhan bersama-sama kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan di dalam kami, Tuhan bersama kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, Tuhan melihat kami, Tuhan memperhatikan kami, Tuhan menyediakan apa yang kami butuhkan, Tuhan membentuk kami, Tuhan memproses kami, Tuhan memperindah kami.
Semua yang terjadi, semua seizin Tuhan untuk mendewasakan rohani kami, untuk memperteguh iman percaya kami. Wow, kalau Tuhan bersama kita, siapa yang berani melawan kita? Wow, siapakah yang bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus? Wow, Tuhan bersama kita, termasuk kasih-Nya, kekuatannya, hikmat-Nya. Wow, semua yang Tuhan punya, milik Bapak, milik anak. Wow, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, kami lebih banyak berserah pasrah sama Tuhan. Hidup dan mati kami di tangan Tuhan. Hidup kami memuliakan Tuhan, mati kami juga memuliakan Tuhan. Wow, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sama-sama angkat tangan di hadirat Tuhan. Kami pulang dengan sukacita, percaya terus menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan sempurna untuk kami semua. Anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Kami percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap melakukan protokol kesehatan. Diingatkan ya, dari Jumat ibadah memperingatan kematian Tuhan Yesus Kristus jam 8 pagi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya yang tidak masuk dalam daftar